Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala yang diberikan kepada kita, yang mempertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, taufik, ma'unah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengisi bulan yang penuh dengan berkah ini dengan berbagai macam amal-amal soleh, sehingga harapan untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit demi sedikit dapat kita tingkatkan, sedikit demi sedikit dapat kita capai. Allahumma amin. Topik kita pagi hari ini adalah harmoni dalam perbedaan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal, saling ta'aruf. Di dalam ayat lain Allah berfirman, walau sya'a rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah wa la tazalu mukhtalifin wa la tazaluna mukhtalifin. Seandainya Tuhanmu itu berkehendak, pastilah Dia menjadikan kalian itu satu umat. Meskipun demikian kalian akan tetap berbeda-beda. Ini menggambarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan, realitas yang tidak bisa kita hindari. Allah menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, ada bangsa Jawa, ada bangsa Cina, ada bangsa Eropa, ada bangsa Amerika, ada bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Allah juga menciptakan manusia ini dengan berbagai macam pandangan-pandangannya. Tidak ada manusia itu yang sama. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa, menciptakan perbedaan sebanyak perbedaan manusia. Semua punya pandangannya sendiri, semua punya karakternya sendiri, semua punya pandangannya sendiri dan pendapatnya sendiri. Karena itu yang penting bagi kita bukan menghindari perbedaan, akan tetapi mengelola perbedaan, sehingga perbedaan ini kemudian bisa menjadi kekuatan, menjadi keindahan dalam kehidupan kita.
Berbeda itu indah jika dikelola dengan baik. Andaikan kita ini hanya satu bentuk, andaikan kita ini hanya satu bangsa, tetap kita ini akan berbeda-beda. Tidak pernah terjadi kesepakatan yang sifatnya keseluruhan. Pasti ada sisi-sisi yang kita akan berbeda. Seandainya kita ini hanya satu, maka dunia ini sebenarnya tidak indah. Kalau dunia ini diisinya laki-laki saja tidak indah, perempuan saja tidak indah, bangsa Jawa saja tidak indah. Adanya beragam, ya, adanya beragam manusia, adanya berbagai macam perbedaan, justru menjadikan hidup ini semakin indah. Allah menciptakan malam, juga menciptakan siang. Allah menciptakan langit, juga menciptakan bumi, dan lain sebagainya. Andaikan ini hanya bumi saja, maka dunia ini tidak akan terjadi dunia. Nah, inilah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana menciptakan kita ini dalam perbedaan. Termasuk di dalam kita ini memahami ajaran-ajaran agama kita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling faham dengan fenomena perbedaan ini. Karena itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling bijak di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat pada saat itu. Suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk pergi ke Bani Quraidah. Lalu Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai ada di antara kalian nanti, jangan sekali-kali ada di antara kalian nanti yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah salah satu kelompok orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Lalu di dalam perjalanannya sudah masuk waktu asar, tapi belum sampai di Bani Quraidah. Maka terpecahlah para sahabat pada saat itu. Ada yang segera menunaikan sholat asar meskipun tidak di Bani Quraidah. Ada yang menunda sholat asar baru melakukan sholat asar di Bani Quraidah. Lalu ketika kembali lagi ke Madinah, hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak menyalahkan satu di antara mereka. Semuanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW atas dasar ijtihad yang mereka lakukan. Kasus inilah yang kemudian di kalangan para ulama dijadikan sebagai dasar bahwa perbedaan dalam memahami teks itu biasa. Bagi mereka yang tadi melakukan sholat asar meskipun tidak di Bani Quraidah, memahami teks ucapan Rasulullah la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah, jangan sekali-kali. Ya, ini larangan keras. Tapi para sahabat kemudian berijtihad bahwa perintah Rasulullah SAW ini bukan perintah yang sifatnya tekstual. Tapi makna dari perintah itu adalah kita ini disuruh berangkat ke Bani Quraidah dengan cepat sehingga asar sudah sampai di Bani Quraidah. Inilah yang dalam dunia ilmiah sekarang difahami dengan penafsiran kontekstual. Konteksnya apa? Konteksnya adalah kita ini disuruh cepat-cepat sehingga asar itu nanti di Bani Quraidah. Sementara yang tidak melakukan sholat, menunggu sampai di Bani Quraidah meskipun sholat asarnya itu diakhirkan, ini disebut dengan pendekatan tekstual.
memahami apa adanya isinya teks itu. Nah, dalam perkembangan berikutnya, pendekatan tekstual dan kontekstual ini berkembang dalam dunia fikih. Ada sebagian ulama yang mengambil ijtihad menentukan hukum itu atas dasar teksnya, yang sebagian lagi atas dasar konteksnya. Dan inilah yang terjadi. Ya, maka kalau sekarang ini kemudian terjadi perbedaan pendapat, maka itu barang biasa. Karena sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah menyelesaikannya dengan sangat bijak. Sehingga tidak ada di kalangan para sahabat itu kemudian saling bertentangan, tidak mau berimam kepada yang berbeda dengan pendapatnya, tidak ada yang kemudian saling menghina satu dengan yang lain. Tapi kehidupan mereka meskipun pandangannya berbeda-beda tetap menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Dalam konteks lain Rasulullah SAW ya, pernah diadu ya. Jadi ada dua orang melakukan perjalanan musafir. Di tengah jalan kemudian mereka sudah masuk waktu sholat. Mereka mencari air tidak ada. Lalu setelah itu mereka tayamum dan melakukan sholat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan sebelum masuk sholat berikutnya, ternyata mereka mendapatkan air. Mereka berdua mendapatkan air. Maka yang satu berijtihad, saya harus ngulang sholat saya. Maka dia mengambil air wudhu kemudian sholat lagi. I'adah itu sholat, mengulang sholatnya. Lalu yang satu tetap pada yang sudah dilakukan. Saya sudah sholat, tidak perlu lagi sholat. Setelah pulang ke Madinah menemui Rasulullah, ya Rasulullah kami punya kasus begini-begini. Disampaikanlah kasusnya itu. Lalu Rasulullah mengatakan ya, kepada yang tidak mengulang sholat, anta ala sunnah, kamu sudah ngikuti sunnah. Ya, gampangnya saja ini sing bener kamu. Ya, tapi Rasulullah tidak menyalahkan yang lain, tapi Rasulullah mengatakan anta ala sunnah. Terhadap kepada yang mengulang sholatnya, ya, Rasulullah mengatakan laka ajroni, kamu dapat 2 pahala karena kamu sholat 2 kali. Dengan cara bijak seperti ini, maka kedua sahabat ini kemudian tidak saling menyalahkan, tidak saling menganggap bahwa pendapatnya atau ijtihadnya yang paling benar. Tapi dua-duanya dihargai oleh Rasulullah SAW karena ini bagian daripada ijtihad. Maka apa yang terjadi sekarang ini di kalangan para ulama itu juga sama kasusnya seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan ijtihad. Mereka sedang melakukan ijtihad dan Rasulullah menghargai semua ijtihad. Itu artinya bahwa orang itu punya usaha untuk memahami agama ini dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Para sahabat sudah biasa yang namanya berbeda pendapat itu biasa. Misalnya ya, masalah orang yang hamil dan menyusui. Apakah dia itu kalau tidak puasa karena khawatir kesehatan dirinya itu membayar fidyah atau cukup mengqadha saja atau membayar dua-duanya? Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya, cukup bagi mereka itu membayar fidyah. Tapi yang lain tidak demikian.
Ya, yang lain tidak demikian, ya dia harus mengqadha. Nah, ini kemudian terjadi dalam kehidupan ulama-ulama berikutnya. Ada yang mengatakan dia wajib qadha saja, ada yang mengatakan dia wajib qadha dan bayar fidyah. Dan ini biasa. Ya, sehingga Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ya, dan ulama sahabat-sahabat yang lain tidak ada masalah. Termasuk kasus perbedaan yang sering terjadi adalah antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama kali terjadi adalah masalah tawanan perang. Masalah tawanan perang. Rasulullah selalu meminta pandangan kepada para sahabat. Ya, ini diapakan ini tawanan perang ini? Ya, kalau Abu Bakar itu kan orangnya lembut, ya, orangnya lembut. Ya, karena orangnya lembut, ya sudah dia bayar tebusan aja. Biar dia bayar tebusan, setelah itu setelah itu dibebaskan. Tapi kalau Umar tidak, orangnya keras, ya dibunuh saja. Dibunuh saja. Ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kemudian membenarkan pandangan dari Abu Bakar. Jadi mereka disuruh bayar tebusan, baru mereka dibebaskan. Nah, hubungan antara Abu Bakar dan Umar ini tidak pernah menggambarkan cekcok, itu tidak pernah. Meskipun berkali-kali berbeda pandangan. Ya mereka saling memuji, mereka saling menghargai, mereka saling saling tolong menolong dan seterusnya. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang seharusnya kita kembangkan dalam kehidupan saat ini, termasuk di dalam mensikapi perbedaan masalah akidah, misalnya pada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat yang terkait dengan sifat Allah dan zat Allah. Ya, ini kan para ulama berbeda pendapat yang sebenarnya masing-masing punya argumen sendiri-sendiri. Ya. Yang penting kita ini tahu argumennya apa. Semuanya niatnya baik. Tidak ada yang punya niatan tidak baik, karena itu semuanya adalah ijtihad. Satu kelompok tidak mau takwil. Sudahlah, yang namanya zat Allah itu jangan diutak-utik. Kalau Allah menyatakan yadullahi fawqa aydihim, ya sudah, artikan yad itu tangan. Jangan lagi ditakwil macam-macam. Ya, dasar mereka apa? Supaya orang itu la taquluna Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu itu menisbatkan sesuatu kepada Allah yang kalian tidak tahu. Tapi kelompok lain adalah menggunakan takwil. Mengapa? Alasannya Allah itu harus diberikan sifat yang pantas. Ya, jangan disamakan dengan makhluk. Maka dilakukanlah takwil. Ya. Jadi masing-masing punya argumen sendiri-sendiri. Yang satu argumennya tidak berani memberikan nisbat kepada Allah apapun. Yang kita tidak tahu, ya sudah, kita terima apa adanya. Ya. Kita terima apa adanya. Misalnya di dalam hadis juga ada, Allah itu tertawa, Allah itu cemburu, Allah itu bersyukur misalnya. Ya sudah, jangan ditakwil macam-macam. Allah itu melupakan. Ya sudah. Ini karena mereka tidak ingin menisbatkan sesuatu ya kepada Allah tanpa ada pengetahuan. Sementara yang lain ingin mentanzih Allah, ingin mensucikan Allah dari keserupaan manusia, keserupaan makhluk. Ya, sehingga mereka kemudian memberikan takwil terhadap ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami sumbernya dari mana, supaya kita ini kemudian bisa mengambil sikap yang tepat, tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Sebab kalau dalam kondisi seperti kita ini tidak ada pemutusnya. Kalau zaman Rasulullah kan jelas, kalau ada masalah kembalikan kepada Rasulullah.
Lalu Rasulullah yang mutusi, yang benar itu yang ini. Tapi kalau zaman kita sekarang ini kan semua kebenaran kan berdasarkan pada yang diyakini oleh masing-masing, tidak ada pemutusnya. Dan kita ini tidak punya otoritas untuk menyatakan pendapat kita yang paling benar. Dan inilah kemudian yang diberi yang menjadi sikap para ulama salaf dulu. Ketika mereka berbeda pendapat, tidak pernah saling menghina antara satu dengan yang lain, tidak pernah merasa bahwa miliknya yang paling benar menyalahkan yang lain. Tapi paling-paling mereka mengatakan hada ahwat, pendapat saya ini lebih hati-hati. Hada ahsan, pendapat saya ini lebih baik. Ya, paling begitu saja. Ya, hada la yu'jibuni. Kalau dia tidak cocok dengan pendapat lain, hada la yu'jibuni, ini tidak menarik saya. Ya. Dan itu yang terjadi seperti itu, tidak menyalahkan kamu salah, kamu gini, kamu di neraka, dan tidak begitu. Ya, ketika Imam Malik bin Anas ya berbeda pandangan dengan Imam Lais yang ada di Mesir, ya, Imam Malik kemudian berkirim surat kepada Imam Lais. Ya, katanya kamu punya pandangan begini yang berbeda dengan umumnya pandangan, termasuk pendapat saya. Lalu Imam Malik menjelaskan pandangannya, ini loh pandanganku begini, alasannya ini. Nah, surat yang saya kirim ini bukan menyalahkan pendapat Anda, bukan mengajak Anda supaya ikut saya, tapi hanya sebagai pengingat supaya kita ini saling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi tidak langsung mengklaim bahwa kamu ini salah, tidak begitu. Mereka paham bahwa ikhtilaf dalam urusan agama itu barang biasa. Al-Quran itu berisi berbagai macam ayat-ayat yang multi tafsir. Mengapa demikian? Apalagi yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa manusia, sehingga penggambaran tentang zat Allah itu tidak pernah sempurna oleh bahasa. Karena bahasa itu sifatnya terbatas, tidak bisa menggambarkan sesuatu secara detail, apalagi menggambarkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan kita ini hanya berdasar pada data yang terbatas untuk kemudian meyakini bahwa kebenaran adalah itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih hebat daripada yang digambarkan oleh bahasa. Bahasa ini sangat terbatas, tidak bisa menjelaskan tentang hakikat yang sesungguhnya, tidak bisa. Orang sedih, setengah sedih, dan sedih, teman-teman sedih itu ya disebut dengan sedih. Orang itu senang, ya disebut dengan senang, padahal senangnya satu dengan yang lain tidak sama. Bahasanya bisa mengatakan orang itu sedang bahagia, meskipun bahagianya itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Yang dapat duit 1 juta tidak sama bahagianya dengan yang dapat duit 1 miliar. Tapi bahasanya mengatakan orang itu sedang bahagia. Bahagianya gimana? Tidak bisa digambarkan secara detail. Ini hanya urusan makhluk, apalagi dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang lebih hebat dari itu semua. Nah, karena itulah ya, maka kita ini harus bisa mengambil cara yang bijak di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan para ulama, supaya kita ini kemudian tidak terjerumus dalam hal-hal yang menjauhkan kita dari ajaran agama kita, hanya karena kita merasa paling benar, hanya kita merasa paling hebat, hanya merasa kita ini paling syar'i, ya, sehingga kemudian menghabiskan apa yang selama ini sudah kita tata, sudah kita pertahankan, sudah kita perjuangkan untuk memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah yang baik, rusak hanya karena kita dihinggapi oleh sikap takabur, merasa lebih hebat, merasa lebih benar, kemudian kita tidak berinteraksi dengan baik dengan sesama orang-orang yang beriman. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bencana yang sekarang ini melanda bangsa kita, dan mudah-mudahan kita dan bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai bencana yang terjadi selama ini. Allah a'lam bishawab.
Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.